Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas surveillance kesehatan masyarakat akan menyampaikan tahapan-tahapan surveillance pada penyakit stunting. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Alia Permatasari, Azmi Tania Andini, Fitriani, Gusti Al-Azmi Ahmad Redani, Husnul Hidayah, Maulidah, dan Nur Alfisah. Berikut pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari surveillance kesehatan. Pertama, surveillance kesehatan adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap data serta informasi kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat, sehingga direncanakan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat. Kemudian, tujuan surveillance kesehatan ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa surveillance bertujuan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien. Terakhir, untuk cakupan dan pelaksanaan surveillance, prosesnya meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Hasil dari proses tersebut nantinya akan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, misalnya dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, agar bisa segera diambil tindakan yang diperlukan. Jadi secara singkat, surveillance kesehatan ini berfungsi sebagai sistem pemantauan yang membantu kita mendeteksi dan menanggulangi masalah kesehatan secara cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis yang dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Kapan seorang anak dikatakan stunting? Berdasarkan tinggi badan menurut umur atau TB/U, dikategorikan stunting jika tinggi badan berada di bawah -2 SD. Berdasarkan berat badan lahir dan panjang badan lahir, anak sudah berisiko stunting sejak lahir jika panjang badan lahir rendah atau PBLR kurang dari 48 cm dan berat badan lahir rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram. Dan yang ketiga yaitu pengukuran antropometri lainnya atau pendukung berdasarkan lingkar lengan atas atau lila. Balita dengan lila kurang dari 12,5 cm mengindikasikan bahwa balita tersebut mengalami kurang energi protein atau CAP. Sedangkan berat badan menurut tinggi badan atau BB/TB mencerminkan masalah gizi akut atau wasting, bukan menggambarkan stunting. Untuk faktor penyebab kejadian stunting sendiri, yang pertama yaitu ada faktor gizi dan makanan yang mencakup kurang gizi kronis sejak kehamilan, tidak mendapat ASI eksklusif, MPASI tidak tepat dan tidak bergizi, kurangnya protein dan mikronutrien. Yang kedua yaitu faktor kesehatan ibu dan anak, ibu hamil, kurang energi kronik dan anemia, bayi BBLR dan prematur, infeksi berulang seperti diare dan ISPA, serta imunisasi yang tidak lengkap. Untuk faktor penyebab ketiga yaitu ada faktor lingkungan yang mencakup sanitasi buruk dan air tidak bersih, kebersihan diri yang rendah, tidak mencuci tangan pakai sabun. Yang keempat yaitu ada faktor sosial ekonomi yang mencakup pendapatan rendah, pendidikan orang tua rendah, serta akses layanan kesehatan yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu ada faktor pengasuhan. Yang pertama ada pola asuh tidak optimal, tidak memantau tumbuh kembang anak, serta kurangnya stimulasi anak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan data surveillance, yang mana pengumpulan data dalam sistem surveillance stunting adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang status pertumbuhan dan juga perkembangan anak, khususnya tinggi badan menurut umur, untuk memantau kejadian stunting secara berkelanjutan, dan juga bisa dilakukan intervensi apabila ditemukan masalah. Kemudian jenis pengumpulan data di sini ada dua yang bisa dilakukan, yaitu ada pengumpulan data primer dan juga pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, misalnya pengukuran tinggi badan dan juga berat badan balita secara langsung, atau dengan wawancara langsung kepada orang tua atau pengasuh dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, pengumpulan data sekunder, yang mana pengumpulan data yang berasal dari sumber atau catatan yang sudah ada, misalnya dari puskesmas, kemudian rumah sakit, atau bahkan dinas kesehatan. Nah, dengan menggabungkan data primer dan juga data sekunder, kita dapat mengetahui kondisi pertumbuhan anak-anak di suatu wilayah secara lebih menyeluruh dan juga akurat. Pengamatan dalam surveillance adalah proses rutin untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis serta menafsirkan data kesehatan. Tujuannya supaya masalah kesehatan bisa terdeteksi lebih awal. Dalam surveillance stunting, tahapan pengamatan dilakukan mulai dari pengumpulan data tinggi badan maupun umur anak balita, status gizi, serta faktor resiko seperti pola makan, pola asuh, dan juga sanitasi. Setelah itu, data dicatat di formulir atau aplikasi EPPGBN. Langkah berikutnya adalah analisis. Data dibandingkan dengan standar WHO untuk menghitung prevalensi stunting dan melihat tren di wilayah tertentu. Hasilnya kemudian diinterpretasi untuk mengetahui kelompok rentan serta penyebab yang mendasari. Tahapan selanjutnya yaitu adalah diseminasi, yaitu penyampaian laporan ke puskesmas, dinas kesehatan, dan pemangku kebijakan. Dari situ bisa dilakukan tindak lanjut, misalnya pemberian intervensi gizi, edukasi keluarga, atau program pencegahan lainnya. Manfaat pengamatan surveillance stunting antara lain mendeteksi dini anak yang berisiko stunting, mengetahui tren stunting di wilayah tertentu, menjadi dasar dalam perencanaan program gizi dan kesehatan, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta membantu pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan.
Analisis data. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis. Analisis data berguna untuk mengetahui waktu, manusia, dan tempat kejadian. Surveillance stunting membantu identifikasi wilayah prioritas intervensi, pemantauan tren waktu, dan evaluasi efektivitas program uji nasional seperti program percepatan penurunan stunting. Dari data di atas menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 sampai 2018 dan survei status gizi Indonesia 2019 sampai 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari data di atas, tahun 2007 36,8%, 2010 35,6%, 2013 37,2%, 2016 34%, 2018 30,8%, 2019 27,7%, 2021 24,4%, dan tahun 2022 sebanyak 21,6%. Dari data tersebut menunjukkan penurunan yang konsisten dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Data terbaru hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 juga telah menunjukkan bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting ini mencatat penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Selanjutnya ada analisis data nasional. Analisis data nasional ini bertujuan untuk melihat gambaran umum prevalensi stunting di seluruh Indonesia. Untuk langkah-langkah penyajiannya, yaitu yang pertama adalah menghitung prevalensi stunting di Indonesia dengan menggunakan rumus jumlah anak stunting dibagi dengan jumlah anak yang diukur dikali 100%. Lalu yang kedua adalah membandingkan prevalensi stunting di tiap tahun. Contohnya seperti pada survei status gizi Indonesia tahun 2021 dan 2023. Hal ini bertujuan untuk melihat tren nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi dan terendah. Selanjutnya ada analisis berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini bertujuan untuk melihat perbedaan risiko stunting pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki lebih rentan terkena stunting dibandingkan anak perempuan. Hal ini dikarenakan faktor biologis seperti pertumbuhannya yang lebih cepat, kebutuhan gizi yang lebih besar, serta perilaku pengasuhan yang berbeda. Selanjutnya ada analisis berdasarkan tempat tinggal. Hal ini bertujuan untuk melihat dampak akses pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan di perkotaan dan di pedesaan. Anak di pedesaan lebih banyak terkena stunting karena perbedaan akses air bersih, sanitasi buruk, pendapatan rendah, dan keterbatasan layanan gizi. Selanjutnya ada analisis berdasarkan waktu atau tren. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan prevalensi stunting di Indonesia dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan usia anak. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara kelompok usia di bawah 2 tahun dan di bawah 5 tahun. Interpretasi data surveillance stunting meliputi analisis tren penurunan atau kenaikan prevalensi, identifikasi pola sebaran wilayah mana yang paling banyak atau kritis, dan analisis faktor penyebab seperti kekurangan gizi, ibu hamil, sanitasi, atau karakteristik keluarga. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah, mengidentifikasi lokasi yang memerlukan perhatian khusus, dan merencanakan intervensi yang tepat sasaran. Berdasarkan data di atas, total anak stunting menurun signifikan dari 5,25 juta anak tahun 2021 menjadi 4,56 juta anak tahun 2022. Ini menandakan penurunan sekitar 700.000 kasus stunting dalam 1 tahun. Selanjutnya ialah diseminasi. Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Adapun strategi diseminasi berdasarkan pendekatan Hot Communication Model, yaitu yang pertama, defining problem, yang kedua, mengidentifikasi target audience, ketiga ialah intervention strategy, yang keempat ialah message atau pesan, yang kelima ialah environmental atau lingkungan, yang keenam ialah channel atau saluran, yang ketujuh ialah metode. Penyebarluasan informasi atau diseminasi dapat dilakukan melalui koran atau majalah, radio atau televisi, website, media sosial, konferensi, presentasi, artikel jurnal, webinar, dan lain-lain. Beberapa cara untuk mencegah stunting pada balita. Yang pertama yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu pemberian MPASI tepat waktu dan berkualitas. Yang keempat, imunisasi lengkap. Yang kelima, pendampingan dan edukasi kepada ibu. Yang keenam, pemantauan pertumbuhan balita. Dan yang terakhir yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitif. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.